Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan pembentukan server FTP. Kompetensi berikutnya yaitu server FTP. Bisa kalian lihat prakteknya halaman 74. Saya nggak sharing nggak nyeken buku lagi untuk mulai materi FTP karena kemarin saya kira kalian sudah pinjam buku ke perpus ya. Sudah lihat di sekolah banyak proses peminjaman, pengembalian dan peminjaman buku. Jadi saya kira nggak ada masalah dengan buku. Saya harap kalian sudah bawa semua. Kalau belum ya segera tanya ke perpus lewat Mas Pandi, sudah saya share nomornya ya, bisa menghubungi Mas Pandi bagaimana proses peminjamannya, dikoordinir dalam satu kelas, jangan perorangan gitu ya. Nah, di halaman 74 kita praktek install FTP, pembentukan FTP server. Seperti biasa kita pakai Debian 10 yang masih fresh, jangan langsung digunakan tapi di cloning dulu. Nah, proses penyimpanannya arahkan ke data kalian, kalau dibiarkan defaultnya di C. Saya harap jangan dibiarkan karena nanti kalau C nya penuh Windows kamu tambah lemot. Ini saya arahkan ke data saya. Debian 10. Nah, kalau di buku seperti biasa pakai repositorinya pakai DVD, dan kita juga seperti biasa nggak seperti buku karena saya nggak yakin kalian punya DVD repositori karena kapasitasnya besar itu ya, dan tidak cukup hanya mengandalkan satu DVD. Kadang letaknya di lebih dari satu DVD yang berbeda, bukan karena filenya atau installernya atau paketnya itu besar kan, tapi karena memang letaknya kadang tidak berada pada satu DVD, sehingga kalau menyimpan file DVD saya kira boros tempat ya, karena satu DVD ada sekitar 5 GB. Rata-rata yang di share, yang di download, yang kita bawa itu dikatakan memadai kalau punya 3 DVD, bayangkan 15 GB, lumayan besar ya untuk menyimpan DVD repo. Oleh karena itu kita nanti seperti biasa pakai repository yang ada di internet saja, karena kita online ini ya, kira nggak masalah dengan bandwidth, kan kebutuhannya nggak besar. Nah, ini setting display saya kira VGA nggak perlu ya karena kita berbasis tag. Ini yang perlu diperhatikan, jaringannya seperti biasa big adapter, kemudian name-nya ini arahkan ke yang WiFi. Oke. Nah, kalau sudah dijalankan, start. Bentar. Login sebagai root, jangan lupa passwordnya. Kalau passwordnya lupa ya gimana lagi, kalau yang root harus install ulang ya. Cek IP. Nah, ini udah dapat ya. Ini kalau nggak diapa-apakan, hasil install masih fresh itu, kita lihat settingannya. Nah, settingannya Allo Hotloop np0 s3 itu np0 init DHCP lah, ini sudah DHCP, minta artinya
sistem operasi Debian ini minta IP ke DHCP server, karena settingannya inet DHCP itu maksudnya dia meminta IP dari DHCP server kalau ada itu ya. Kalau nah karena ini tadi settingannya network sudah kita hubungkan bridge dan itu terhubung ke HP ya, sumber hotspotnya yaitu HP. Jadi laptop kan dapat IP dari HP ya kan, ini juga gitu, minta IP ke DHCP servernya yaitu HP, sehingga dia dapat IP. Nah ini 43.56. Nah berikutnya kita coba repo, kita cari repo yang ada di internet, repo Debian 10 ya. Langsung ke sini nggak apa-apa. Seperti biasa kita pakai repo lokal nggak masalah. Ini contohnya ya, Kambing UI nggak apa-apa, Kebo itu Surabaya, terserah suka-suka. Kalau kebesaran bisa dikecilkan supaya bisa melihat ke layar, yang bisa nyontoh ke layar. Nano etc socialist http://2 kali kambing debian spasi master spasi main spasi contrib spasi non strip FREE. Berikutnya itu mirip, kita kopas saja, Ctrl K, Ctrl U, nah yang bawah baru diedit, strip src kambing garis miring Debian tester dan konkret non free sama ya, tester dan konkret non free sama. Oke, bedanya strip src saja. Keluar, Ctrl FY enter, kemudian kita update apt update. Ini tujuannya men-scan paket-paket yang ada di server repository. Servernya mana ini? UI ya, Universitas Indonesia. Apt list upgradable, nggak usah, nggak apa-apa. Coba saya cek. Ya ini aja, nggak usah, nggak apa-apa ya. Kemudian kita lihat yang akan kita install itu namanya ProFTPD, enter. Nah itu banyak yang mengandung kata ProFTPD, kita karena nggak terlihat dari atas, kita tambahi pakai garis more, enter. ProFTPD basic, nah ini ya, ProFTPD saja nggak ada, tapi ada yang ada script basic. Keluar dari pencarian ini masih ada more, bisa lanjut ya kalau di enter atau di spasi. Nah, kita langsung keluar saja, pakai ditekan huruf Q. Nah ini Q, langsung mengakhiri pencarian. Ini langsung saja kita install, apt install ProFTPD, enter. Nah, di sini diberitahu not selecting ProFTPD basic input of ProFTPD. Jadi kita nulis ProFTPD itu yang diinstalkan adalah paket yang bernama ProFTPD strip basic, karena ProFTPD saja nggak ada, gitu ya, nggak apa-apa.
Lanjut dengan continue Y. Yang paketnya kecil saja 4,5 MB ya. 4500 sekian KB itu ya sekitar 4,5 MB. Kemudian setelah operasi kan, setelah install pasti kan terekstrak ya, kalau kita install itu hasilnya 9,7 MB, nggak banyak. Y enter. Jadi jangan khawatir kuota internetnya, jadi makan bandwidthnya itu nggak sampai bergiga-giga, enggak ya, kecil sekali MB itu, bahkan ratusan MB aja nggak ada. Nah, setelah terinstall ini sebenarnya FTP sudah bisa digunakan ya. Caranya mengakses dari web browser, diketik ftp://2 kali, kemudian nomor IP. Nomor IP-nya berapa? Kalau lupa ya dicek lagi, IP spasi A, enter. Nah, ini saya IP-nya adalah IP server Debian saya, itu 43.56. 68.43.56, enter. Nah, jadi tanpa dikonfigurasi hasil install masih fresh, Pro FTPD-nya itu sudah bisa digunakan. Hanya saja usernya itu kalian bisa pakai user yang ada di Debian, misalkan root, bawahnya root ya, bawahnya root, misalkan kalau saya ini ya udah pakai root, coba biar tahu pakai root bisa apa enggak. Root passwordnya saya masukkan, nggak mau ya, jadi nggak mau, nggak, FTP itu nggak memberikan akses root untuk masuk, jadi nggak bisa login sebagai root. Terus kalau ingin lihat user di bawahnya ls home ya, entar ini nama usernya ASD, saya masuk sebagai user ASD. Passwordnya ya tentu saja ini rahasia ya, mau pakai usernya sendiri-sendiri. Nah, ini berhasil masuk, kita berada di direktori mail seperti yang diberitahukan di sini. Yang di defaultnya itu sebelum diapa-apakan USR share yang welcome message atau SRV FTP, tapi ini beda, ini mail VCTXT. Enggak apa-apa. Jadi ini habis install langsung bisa digunakan ya. Beda dengan DHCP. Kalau DHCP harus disetting dulu, atau konfigurasi dulu baru bisa digunakan. Kalau FTP habis install langsung bisa digunakan. Nah, kok nggak seperti di buku ada pilihan from inedis dan loan itu, ini paket yang versi lama ya, seperti itu dulu. Sekarang sudah enggak, nanti langsung tiba-tiba selesai gitu aja. Berikutnya kita ngikuti buku halaman 76, kita diminta untuk membuat direktori dengan nama share ya, direktorinya di home. Nah, ini di home kan cuman ada direktori ASD itu ya. Saya bersihkan layarnya biar jelas, kita lihat di atas. Nah, ini mkdir, mkd tab, garis miring h tab. Kalau sudah ada itu akan melengkapi, akan dilengkapi ya. H tab ada yang mengandung kata H, dilengkapi yaitu home. Berikutnya share S tab, bukan nggak ada, belum ada direktori di dalam home yang berawalan huruf S, karena memang akan kita buat. Nah, ini direktori dengan nama share, enter. Setelah itu menghapus user FTP, tujuannya mau membuat user FTP dengan ketentuan itu ya, min share gitu. Oleh karena itu kalau ada user FTP yang lama mungkin ketentuannya berbeda kan ya, itu dihapus dulu dengan perintah user del usa tab. Nah, ini mengandung kata user macam-macam, kita pilih yang user del tambah id tab.
usergel spasi ftp enter. Nah, kalau nggak ada komen sama sekali seperti biasa, berarti perintahnya ini sukses dilakukan. Kalau sukses dilakukan berarti sebelumnya tadi ada user dengan nama ftp ya. Jadi usernya telah berhasil dihapus sekarang ini dengan nama ftp. Kemungkinan pas kita install Pro FTPD tadi ada user dengan nama ftp, langsung dibuatkan user dengan nama ftp. Nah, sekarang kita hapus. Nggak apa, kita ngikuti buku. Tujuannya di buku ini membuat user baru dengan nama ftp dengan ketentuan yang ada di buku. Jadi walaupun nggak kita hapus, kita tetap beda dengan user baru dengan nama ftp tersebut karena ada ketentuan khusus ya. Apa? Kita ngikuti buku user a tab, user add min d kecil spasi. Kalau di buku langsung share garis miring sh tab. Nah, ini nggak bisa ya. Kalau ingin bisa ya harus masuk ke directory home dulu. Nanti langsung bisa sh ini di tab jadi share. Jadi jangan, ini gunanya tab ya, kalau kita ketik langsung share kayak gini nanti error ya. Nah, karena itu kalau nggak bisa berarti nulisnya harus lengkap. Share itu berada di directory mana? Home. Oh, berarti h tab s tab. Nah, ini bisa kan? Spasi ftp enter. Nah, ini nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, berarti sukses dilakukan. Nanti sudah terbentuk user dengan nama ftp dan memiliki ketentuan yaitu min d share, men-setting directory home share. Kemudian kita beri password user ftp tersebut, perintahnya yaitu pass tab ya. Nah, itu passwd, pakai tab jangan diketik ya, spasi ftp, memberi password user ftp itu maksudnya. Enter. Terserah ya, apa saja, yang penting jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti bisa diulangi lagi ya, password ftp. Nah, itu sudah diupdate dengan sukses, atau passwordnya sudah dibuat dengan sukses. Berikutnya kita masuk ke directory share ya, kita masih di halaman 76 ya. cd change directory kan masuk ya, spasi h tab s tab, enter. Kemudian membuat beberapa directory dengan perintah mkdir ya, spasi ini spasi directory spasi ftp spasi server, enter. Nah, maksudnya apa? Ini perintah sebelumnya yang kita lakukan tadi membentuk beberapa directory, ada 4 ya, dengan nama directory itu folder ya. Kita membuat 4 folder dengan nama ini directory ftp server ya. Bisa dilihat dengan perintah apa? ls, enter. Ini ada 4 directory ftp ini server. Berikutnya kita mengkonfigurasi settingan Pro FTPD, yaitu dengan cara masuk ke file Pro FTPD CON seperti di halaman 77 ya. Perintahnya nano spasi garis miring etc garis miring prof tab ya, di tab. Nah, ini yang mengandung kata prof itu macam-macam, ditambah t tab. Nah, ini kita masukin Pro FTPD lagi pro tab, FTPD CONF, pakai tab ya, jangan diketik aja untuk kalau salah ketik kita nggak tahu, tapi kalau kita tab, nah ada kesalahan kita tahu ini dari salah ketik, enter. Nah, ini yang benar kalau kita masuk settingan ke Pro FTPD itu ada tulisannya ya, sebanyak 191 baris ya. Kita ngikuti buku saja. Edit dan tambahkan script berikutnya. Pada halaman 77 itu diberitahukan edit dan tambahkan script berikut di baris paling bawah dari file Pro FTPD. Oh, berarti kita menuju ke baris paling bawah. Nah, berarti panah bawah terus ini ya. Atau kalau ingin cepat, kita pakai menu-menu yang disediakan di bawah ini aja. Kita pakai apa itu? Whereas, Ctrl V, whereas. Nah, ini menunya berubah. Kemudian ada menu
plus line. Nah, ini Ctrl V. Nah, sudah menuju ke baris paling bawah ya. Kemudian kita beri jarak satu baris, nah biar jelas bahwa tulisan defaultnya dengan tulisan kita itu ada jaraknya. Apa yang kita tulis? Anonymous di update, Anonymous home share di dalam kurung lebih besar lebih kecil, dalamnya ada tulisan Anonymous, hanya besar ya, Anonymous spasi garis miring home garis miring share. Nah, ini direktori yang kita buat tadi ya, home share. Berikutnya penutupannya ini Anonymous, oke, Anonymous, tapi ditambahi sebelumnya garis miring ya, garis miring Anonymous itu untuk penutupan. Kalau pembukaan langsung Anonymous apa nama direktorinya gitu ya. Nah, di dalamnya kita beri jarak satu tab ya, seperti membuat program nulis program itu. Kalau yang di dalamnya apa itu kita beri jarak spasi sampai beberapa spasi atau satu tab boleh. Nah, di dalamnya di sini konfigurasinya yaitu user U-nya besar ya, user spasi FTP. Cuman gini aja. Ini untuk settingan atau konfigurasi user FTP. Udah gini aja, keluar Ctrl F-Y enter. Kemudian directory share ini kita ubah atributnya supaya bisa daily, supaya klien bisa melihat, mengedit itu dengan perintah chmod nambah o ya, tab. Nah, chmod min r besar spasi 777 spasi garis miring h tab s tab. Nah, enter. Beri hak penuh kepada user siapapun, bisa melihat, bisa membuat, bisa upload, bisa remove, bisa mengubah itu ya, bisa merename apa saja kalau mengubah. Berikutnya kita restart FTP-nya seperti itu aja, kita lakukan dengan perintah etc init.d garis miring proft tab ya, ftpd restart. Nah, setelah kita restart, kita coba, atau ini kita refresh, reload. Nah, ini sayangnya FTP titik 2 garis miring 193.56 enter. Nah, ini sayangnya kalau pakai web browser itu kelemahannya kayak gini ya. Jadi sebenarnya kita sudah berbeda settingan, tapi seolah-olah ini masih settingan yang lama, kita menuju ke sini, sehingga kita bingung apakah konfigurasi tadi nggak jalan ya, error. Nah, untuk melihat dengan jelas kita pakai aplikasi FTP client saja, jangan web browser. Jadi web browser ini sifatnya umum ya, dia kebetulan bisa mengakses protokol FTP. Langkah baiknya kita pakai aplikasi khusus untuk mengakses FTP atau FTP client dengan nama FileZilla. Kalau belum punya bisa download ya, FileZilla. Nah, ini contohnya. Ini kalian bisa download kalau pakai Windows. Kalau pakai selain Windows berarti ini so additional download. Nah, ini saya kalau pakai Linux ya, kalau saya 64 bit saya download yang ini, kalau Windows Phone 32 bit pakai yang ini sourcebooknya. Windowsmu kalau 32 bit yang ini, 64 bit yang ini kalau laptopmu Macintosh ya, Apple keruak itu disesuaikan ya dengan sistem operasi kamu sendiri-sendiri. Nah, saya sudah download FileZilla ini, saya ekstrak ini jadinya langsung dijalankan, ini portable jadi enggak diinstal.
Saya menjalankannya pakai terminal atau command prompt. Nah, ini ya. Nah, seperti ini nanti kalian menjalankan dan sudah seperti di halaman 82. Nah, aplikasinya seperti halaman 82. Hostnya ini di IP server tadi, jadi nggak usah ditulis FTP.2, nggak usah ya, ini langsung kita tulis IP-nya, udah masuk mengakses FTP. Username-nya kita mau mencoba apa tadi, FTP ya. Passwordnya kalian sendiri yang nyeting, jangan menanyakan ke saya, yang membuat kalian sendiri-sendiri. User FTP tadi kamu kasih password apa, kalau lupa ya di setting ulang password FTP tadi. Connect. Nah, ini maksudnya koneksi yang kita buat ini nggak aman ya, apalagi ini connect internetnya, nggak ada apa ya, ini pengamannya misalkan TLS, sertifikat pengaman untuk mengenkripsi data. Ini berbahaya kalau ke jaringan bebas, apalagi terhubung ke internet, peer over the internet. Nah, ini nggak apa-apa, wong ini main-main nggak ada isinya kok ya, bukan sesuatu yang penting. Tapi kalau sesuatu yang penting ya harus diperhatikan, tambahi TLS. Oke. Nah, inilah komputer remote site, ini komputer server FTP. Nah, tadi di dalamnya, di dalam direktori apa tadi, home share tadi kan ya, ada direktori apa dengan nama FTP directory ini server ya kan, yang dibuat dengan mkdir apa tadi, ini direktori FTP server ya kan. Nah, ini ada 4 direktori yang dibuat seperti kita lihat di sini ya, ls home share enter. Loh, ini kan direktori FTP ini server. Cocok ya. Selesai berarti sampai halaman, nah ini konfigurasi yang pertama ini ya, sampai halaman 77 yang A ini. Berikutnya kita konfigurasi anonymous login yang B itu. Nah, kita membuat direktori. Nah, ini ditutup aja. Kita lanjutkan konfigurasi yang berbeda. Kita diminta untuk membuat direktori read only, enter. Kemudian kita masuk ke read only, enter. Kemudian kita diminta membuat lagi direktori dengan nama cuma baca, enter. Nah, setelah itu halaman 78 kita diminta membuat user dengan nama read dengan perintah user add tab. Nah, user add min d masih garis miring, kalau di situ tulisannya langsung read only rea tab. Nah, ini enggak mau ya. Nah, ini kita tulis lengkap saja, home h tab r tab, home read only ya, spasi read, enter. Ini maksudnya membuat user read ya, membuat user dengan nama read untuk men-setting atau mengelola direktori dengan nama read only di dalam direktori home. Nah, kemudian kita tambahkan konfigurasi di Pro FTPD-nya tadi ini ya. Nah, itu saya Pro FTPD CNF. Kalau sudah diketik panah atas saja ya, tinggal milih. Nah, enter. Seperti biasa, apa tadi, Ctrl W, where is, Ctrl W. Nah, ganti menu, pilih yang last line, Ctrl V. Tambah jarak 1 baris
biar jelas. Kita nulis anonymous home read only ya, mirip seperti ini. Kita kopas saja, Ctrl A, kembalikan lagi ke bawah, Ctrl U. Penutupannya juga sama dengan ini, kopas saja, kopas. Oke. Nah, ini bukan home share tapi home read only ya. Jadi ada dua ya, punya dua settingan sekarang. Yang atas user FTP, yang bawah user read. Nah, user read ini bisa dikasih alias ya, dengan kode user alias spasi anonymous spasi read. Maksudnya apa ini? Kalau kita login dengan nama anonymous, itu sama saja kita menggunakan user read. Itu maksudnya. Oke, kita login dengan user read ataupun login dengan user anonymous, itu sama saja. Dua-duanya sebenarnya pakai user dengan nama read. Paham ya? Gampang, saya mengikuti pasti paham. Keluar, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita restart. Sudah pernah diketik panah atas saja ya, EBC ini D, ketik restart. Nah, setelah kita restart, kita lakukan pengujian lagi menggunakan FileZilla lagi. Kamu menjalankannya jangan seperti saya. Ini ya, ini terminalnya Linux. Kalau di Windows nggak ada ya, Windows command prompt, tapi kamu nggak perlu pakai command prompt. Saya kira langsung double klik aja jalan ya. Seperti tadi ini diketik IP server FTP nya. Ini apa tadi? Coba read dulu ya, read. Passwordnya belum disetting tadi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa kalau belum disetting, kosong berarti. Kita coba. Nah, ini oke, berhasil ya. Nah, ini masuk directory apa tadi? Read only ya, yang di dalamnya kita isi directory cuma baca. Itu loh. Kita tutup, ulangi pakai user yang alias tadi. Ini paling enak memang di copy ini ya, jadi nggak ngetik-ngetik lagi. 456. Ini paling enak itu di blok kayak gini, terus di copy, klik kanan copy. Nah, nanti kalau menggunakan lagi tinggal paste. Anonymous. Membuat alias kok malah panjang. Harusnya alias itu singkat, lebih singkat, lebih pendek, pemudah, sehingga memudahkan. Ya nggak apa-apa lah. Mau ya, oke. Nah, ini sama, cuma baca. Selesai sampai sini, biar paham. Saya harus benar-benar dipraktekkan seperti biasa. Yang praktek pakai laptop, menggunakan laptopnya, kalau punya laptop ya seperti biasa, direkam, kumpulkan rekamannya maksimal berapa, 50 MB ya. Untuk yang nggak punya, seperti biasa ditulis langkah-langkahnya. Bagaimana bisa menulis langkah-langkahnya? Minta file dari temannya yang sudah mengerjakan itu, rekamannya dilihat, kemudian ditulis langkah-langkahnya, di catatan, di foto, kumpulkan. Itu caranya mengerjakan tugas bagi yang tidak punya alat. Nah, sampai sini saya harap jelas. Selamat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.